Oke, yang nomor 3 adalah soalnya bentuknya soal cerita. Nah, kalau bentuknya soal cerita, berarti kalian akan diminta untuk mampu memisahkan gambarnya. Nah, kita baca dulu soalnya sama-sama. Keliling suatu segitiga sama kaki adalah 36 cm. Panjang alasnya 10 cm. Nah, tentukan luasnya. Nah, pertanyaannya gampang, hanya tentukan luas. Berarti kalian harus tahu alas sama tinggi. Masalahnya di sini baru ketahuan alas, tingginya nggak ada. Tapi di sini keliling ada. Dan jenis segitiganya segitiga sama kaki. Makanya kata kunci sama ibu dikasih garis. Ada kata keliling, ada kata segitiga sama kaki, dan ada kata alasnya. Serta dicari luas. Nah, bagaimana caranya untuk mencari tinggi agar lebih gampang? Mari kita gambar terlebih dahulu pemisalan dari segitiga tersebut. Oke. Nah, ini misalkan segitiga tersebut. Nah, karena sama kaki, maka informasi yang diberikan dari kata sama kaki artinya ada dua rusuk yang panjangnya sama. Misalkan rusuk yang ini dan rusuk yang ini. Ibu kasih tanda begini artinya panjangnya sama. Kalau ini 5, ini juga 5. Kalau ini 10, ini juga 10. Tapi kita belum tahu ini panjangnya berapa. Yang pasti panjangnya sama kedua-duanya. Kemudian alasnya 10. Nah, berarti salah satunya ini bisa menjadi alas. Ini 10 cm. Nah, terus informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan dari kata sama kaki? Nah, informasi yang bisa kita dapatkan dari sama kaki adalah ketika ini menjadi alas dan yang ditarik dari titik sudut di hadapannya itu menjadi tinggi, otomatis ini akan dibagi 2 sama panjang. Karena ini 10, maka di sini 5, di sini juga 5. Nah, itu adalah informasi yang kita dapatkan dari kata segitiga sama kaki. Selanjutnya, kita punya informasi mengenai keliling. Kelilingnya itu 36 cm. Nah, semuanya 36. Udah dipakai berapa? Udah dipakai 10. Nah, karena kelilingnya adalah 36 dan sudah diambil 10, maka sisa bagi yang ini berapa? Nah, sisa ya bagi yang ini adalah 26. Dari keliling itu kan semua ditambahkan ya, misalkan ini A, ini juga A panjangnya ya karena sama. Berarti keliling itu A tambah A ditambah 10. Harus jadi berapa? Harus jadi 36. A tambah A sehingga A-nya ada 2. Tambah 10. Oke, 10-nya kita pindah ruaskan. Nah, jadi kurang 10 tadinya kan tambah ya. Nah, jadi 2A. Ini hasilnya 26. 2A. Mau nyari A, kita bagi 2, kita bagi 2. Nah, sehingga A-nya adalah 13. Nah, kita tahu ini 13, ini juga 13. Coba kalian jumlahkan. 13 tambah 13, 26. 26 tambah 10 sama 36. Nah, kita udah mulai mendekati nih ke luas. Yang kita perlu adalah tinggi. Nah, tingginya itu yang ini kan? Nah, kita belum tahu. Coba ada yang tahu nggak kita pakai rumus apa kalau mencari tinggi? Ya, benar, kita pakai teorema Pythagoras. Ada nggak segitiga siku-siku yang kalian lihat? Ada 2 ya. Nah, ibu ambil aja salah satunya ya, karena kita bisa tinggi ini sama saja ya, baik bagi segitiga siku-siku yang sebelah sini atau siku-siku yang sebelah kanannya. Kita keluarkan saja segitiga siku-sikunya. Nah, ini siku-sikunya ini berapa? 5. Dari mana 5? Dari 10 dibagi 2. Karena segitiga sama kaki itu ngebagi 2 sama besar tingginya ya. Kemudian ini yang miringnya 13 yang ditanya ini. Nah, ini adalah sisi apa? Rusuk tegak. Karena rusuk tegak makanya dikurangin. Sehingga misalkan ini adalah panjangnya apa ya? Tinggi aja T. Nah, misalkan dengan variabel T. Maka T kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. T kuadrat sama dengan 169 kurang 25. T kuadrat sama dengan 144. Sehingga T-nya akar 144 berapa coba? 12. Nah, karena tingginya udah ketahuan 12, gampang gak nyari luas? Gampang banget. Jadi luasnya alas kali tinggi
bagi 2. Alasnya yaitu 10, bukan 5 ya, karena alas itu dari ujung sampai ujung ya. 10 kali tingginya tadi 12 dibagi 2. Ada yang bisa kita sederhanakan? Bisa. Misalkan 12 sama 2, ini dapat 6, ini dapat 1. 10 kali 6, 60. Udah deh, jadi luasnya 60 cm pangkat 2. Oke, sekian dulu contoh soal mengenai segitiga. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal yang lainnya, pokoknya kalian harus peka aja. Kalau mau nyari luas, kalian harus tahu alas, harus tahu tinggi. Kalau mau nyari keliling, kalian harus tahu panjang rusuk ketiganya. Atau kalau mau nyari luas bisa juga dari panjang rusuk ketiganya dikaitkan dengan mencari S. Nah, jadi kalian harus peka di sana ya. Insya Allah kalau kalian punya peka begitu terhadap soal, kalian paham bahwa kalau ada segitiga siku-siku pasti ada Pitagoras. Insya Allah soal memecahkan materi tentang segitiga itu akan terasa gampang sekali. Oke, itu saja penjelasan dari Bu Reni. Nantikan penjelasan yang lainnya mengenai segi 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.